Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia kita diberinya anugerah pada subuh ini bisa menunaikan kewajiban dan mendapatkan bonus salat berjamaah. Kemudian kita intidarus salah yaitu salatul isyraq dan intidar ini kita isi dengan sama-sama kita menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendatangkan rahmat dari Allah, mendatangkan ridha, mendatangkan barakah yang terus rahmat, ridha dan barakah ini menjalar ke semua anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan asbab dari perkumpulan kita ini menjadikan semua hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirah, ma'al lutuf wal afiyah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tak putus-putusnya selalu kita persembahkan dengan cinta, kita tumpah ruahkan, kita curahkan dengan rindu kehadratnya Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini mungkin jamaah selama bulan Maulid berasik masuk dengan rindu dan cinta kepada Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sudah melalui bulan memperingati hari lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun mungkin pian ada nama ambil lucunya aja, ada nama ambil banyaknya undangan, ada nama ambil berapa ekor sapinya disumbali, ada nama ambil jauhnya Tuan Guru nanti kiau, ada yang memperbincangkan berapa amplopnya, mungkin hanya berkutat di situ dan belum mendapatkan makna cinta sesungguhnya kepada Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hal yang perlu ulun garis bawahi, ulun simpulkan pada pagi hari ini tentang maulidnya Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, para nabi-nabi itu diutus Allah kepada umatnya. Itu atiyah. Kedudukannya atiyah. Apa makna atiyah? Lil muhtajin. Karena umat dahulu itu memang memerlukan utusan Rasul. Sehingga mereka ini kalau tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasul ini padahal mereka memerlukan, maka mereka akan mendapatkan kemudaratan dan kehancuran. Berapa banyak sejarah yang kita baca, umat-umat sebelumnya yang membangkang, tidak menerima, bahkan mengolok-olok ajaran Rasul, mereka semuanya hancur dan binasa. Kenapa? Karena Rasul ini atiyah bukan mereka untuk orang-orang yang memerlukan. Nah, bagaimana dengan umat akhir zaman ini? Umat Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kita ini beruntung. Sangat beruntung. Karena kita diutus Rasul ini bukan atiyah, tetapi hadiah. Atiyah ini lil muhtajin, kalau hadiah ini lil muhibbin, untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ini datang dengan segenap cintanya. Subhanallah. Makanya umat ini tidak akan pernah binasa walaupun menentang Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita syukuri. Ini hadiah, dan hadiah ini lil muhibbin, untuk orang-orang yang dicintai, dan lebih hebat lagi kalau menerima dengan cinta.
Makanya para ulama untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kalau hidupnya al-ghafilun, ini orang-orang yang lalai. Dia tidak tahu salat fardu. Dia umat Habibuna wa Maulana Muhammad. Tidak tahu puasa Ramadan. Gawiannya tapih di gulu, hayam di tangan, besaung artinya. Gawiannya ini macam-macam hal. Al-ghafilun ya'isuna fi hilmillah. Untuk umat Rasulullah, orang-orang yang lalai itu, mereka hidup di dalam hilimnya Allah Subhanahu wa taala karena memandang Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hilim itu? Allah tunda marahnya. Bahkan ketika dia berdosa di siang hari, Allah tunggu malam untuk bertaubat dan kembali datang kepada Allah. Ketika dia berbuat dosa dan kesalahan di malam hari untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam karena memandang Habibuna wa Maulana Muhammad, Allah tunggu di siang hari, barangkali dia kembali datang kepada Allah. Siang malam tidak datang kepada Allah, mungkin dia datang sebelum ajal menjemput. Malam yugargir, semua pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi umat Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kada perlu panjang lebar, ini kita simpulkan aja lah. Kita simpulkan. Nah, untung kita berdataan. Ya Allah. Ada di zaman umat Nabi Musa. Di zaman umat Nabi Musa ini, dia 200 tahun. Tidak ada pernah siang dan malamnya, dari jam ke jam, kecuali maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 200 tahun. Bayangkan. Sehingga masyarakat ini, komplek ini, kedurjanaannya ini membuat kebencian. Hayam murang kada kawa pinagana, sumbalihnya di tengah kandang, maka dua di melawan. Kayak panak ada garigitan ini. Sapi orang dijualnya, mangga orang, lawan karung-karungnya, lawan pohon-pohonnya dicabutnya. Ayo piannya, 200 tahun. Sehingga karena manusia ini kullu nafsin dha'iqatul maut, manusia ini pasti berjumpa dengan kematian. Wafatlah ini laki-laki. Apa yang terjadi? Karena masyarakat dibenci dengan kedurjanaannya, dia dilemparkan ke tempat sampah. Orang kamu muaran, makanya pian tuh dapat tikus mati di dalam rumah kayak Pak. Melincai ya kan lagi, sasak luang hidup. Wow. Akhirnya Allah wahyukan Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah, wahai Musa, kau harus turun gunung. Itu di satu kampung ada hambaku yang kucintai. Jenazahnya diterlantarkan, bahkan dinistakan oleh pendudukmu. Nabi Musa turun gunung, menanyakan Fulan bin Fulan mana. Wah Musa, jangan kau tanyakan, itu pemuda, itu manusia. Manusia bangsat, manusia hungang, manusia bungo. Apalagi nang sambatan nang kada nyaman didengar di telinga. Pokoknya kami buang di pulau sampah. Mudahan aja anjing ketujuh lawan dagingnya. Mudahan aja ada babi ngipet menanggungnya. Pokoknya kebencian luar biasa. Kata Nabi Musa, tunjukkan di mana. Oh, ada perlu Musa. Kami semua menyaksikan kejahatannya. Tidak, kata Nabi Musa, aku diperintah Allah. Kalau aku melanggar ini perintah, itu bukan karakter seorang rasul. Akhirnya diantar. Benar. Laki-laki ini di tempat sampah. Terhina-hina. Nabi Musa keramasi, Nabi Musa muliakan ini jenazah. Akhirnya jenazah ini terhormat. Nabi Musa munajat kepada Allah.
wahai Allah, kenapa engkau padahal lisanul khalqi kalamul haq, lisannya manusia ini adalah kalam engkau, kenapa engkau perintahkan aku untuk menghormati itu orang durjana? Kata orang-orang kampung, benar wahai Musa, dia durjana. Tetapi ketika dia membuka Tauratmu, Allah mengagung-agungkan Nabi akhir zaman. Allah mengagung-agungkan umatnya. Dia menangis. Dia cium tulisan nama Ahmad di Tauratmu. Dia letakkan di matanya. Dia sering menggerutu. Seandainya aku bukan umat Musa, aku umat Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasibku bukan begini. Dia berselawat kepada itu nama. Allah muliakan pada 200 tahun dia bermaksiat. Bayangkan kita umat Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki cinta, yang setiap hari bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah harapan syafaat Nabi lebih besar dari seorang laki-laki dari umat Nabi Musa itu? Makanya orang-orang yang durjana, yang gafilun untuk umat Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'ishuna fi hilmillah. Ada lagi wadzakirun, orang-orang yang senang zikir, orang-orang yang senang ingat Allah. Mereka ini keluar dari apa yang difirmankan Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Seterusnya. Orang-orang yang zikir kepada Allah ini untuk umat Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi rahmatillah, hidupnya selalu di dalam rahmat Allah. Mudah-mudahan kita minimal di golongan zakirin. Kita memang bukan maksum, kita bukan rasul. Tuan guru pun jangan engkau berikan kesempatan untuk tidak salah. Tuan guru bisa salah karena tuan guru bukan mursalin. Zakirin. Allah ini kalau memberikan jamal bisa kepada orang-orang gafilin. Wajahnya tampan, bibinian rupanya cantik, kaningnya mengumpang parang, bibirnya tipis mengulibir bawang, hidungnya mancung kayak kukulak bawang, rambutnya ikal mayang, matanya membintang siang, tingginya sadang santok di lawang. Melihat bubuhan komplek ini tati lantang, menhanak bertatawaan. Itu bisa diberikan kepada orang-orang gafilin, orang berharta pun demikian, orang berpangkat pun demikian. Tetapi Allah tidak akan memberikan ketenangan, sakinah, mutmainnah kecuali hanya kepada orang-orang yang zakirin. Orang-orang yang zakirin hidupnya di dalam rahmat Allah. Atau ini bulan Maulid tadi lah undangannya di sini nah, cuma ada bebulangnya tapi diundang. Makanya ini Bapak Ibu ulun ingatkan. Kalau bahari, coba takut nih tuan guru abrar, guru-guru kita nang lain. Takut nih orang bahari itu banyak membaca jadi pintar. Itu bahari. Ini sudah banyak yang banyak membaca bahkan menjadi bodoh. Karena dibacanya buang nang hok nih tuh. Pada pintar bekas orang nih. Karena banyak membaca, jadi hungang. Dari kita nulenda. Orang bahari kalau nya pengajian, kalau nya belajar baguru, nang bakasnya jahil jadi alim. Ini zaman fitnah. Orang yang sudah alim karena salah berguru akan menjadi jahil perilakunya dan sikapnya. Gara-gara kacamata, ini saya jadi bemamain nih. Subhanallah. Nah ini az-zakirun ya'ishuna fi rahmatillah.
Mudahan kita bertahan selamat dunia akhirat. Ini belum kita mau baca kitabnya, nah kenapa kita simpang ke sini lah, ada tahu juga nah. Ini ada bawa ulangan juga kita nih. Nah ada tingkatan yang lain. Lebih hebat dari zakirun. Al-muttaqun. Untuk umat Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hidupnya orang-orang yang menjaga takwanya? Al-muttaqun. Ya'ishuna fi lutfillah. Dia hidup di dalam lutuf ya Allah. Dalam kelembutan Allah. Ini lebih hebat dari sekedar bi rahmatillah. Mereka dapat bencana. Mereka dapat musibah. Mereka dapat penderitaan. Tetapi dalam lutfullah. Dalam kelembutan Allah. Bagai bayi yang kelaparan, lapar. Tapi dia disayang dan digendong oleh ibunya. Bahkan ketika tidak mandi pun ini bayi dicium oleh ayah bundanya. Wajahnya menyenangkan dipandang. Tubuhnya harum. Hidup dan kehidupannya diperhatikan oleh sang impu. Ini anak. Demikianlah orang-orang yang takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Ada lagi yang lebih hebat dari itu tingkatannya untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Apa? As-sadiqun. Ini orang-orang sadiqun, ini sudah makan tarikat. Dalam kitab Iqadul Himam ada 3 tingkatan di dalam beragama ini. Nah, itu kita bahas pulang, amplopnya nggak ada bertambah juga. As-sadiqun. Bagaimana hidupnya orang sadiqun ini? Fi qurbillah, ya isuna fi qurbillah. Mereka ini hidup dekat dengan Allah. Allah. Ya Allah. Dan kita sampai ke makam ini. Kalau orang ini sudah dekat dengan Allah, surga pun tak berharga buat dirinya. Karena surga, neraka, sama makhluk Allah. Neraka itu tidak bisa mematikan seorang makhluk karena dia makhluk. Surga pun tidak bisa menghidupkan makhluk karena dia pun makhluk yang bergantung kepada Allah yang samad. Dibuat siapa? Sadiqun, yang jiwanya lahir batinnya selalu benar. Dan ini tidak akan bisa dicapai kecuali melalui zakirun. Kemudian masuk kepada muttaqun, baru sadiqun. Ada yang lebih hebat dari itu umat Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Al-muhibbun. Orang-orang yang bercinta dengan Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya isuna. Mereka ini hidup bil unsi billah. Wa syauq ilaih. Rindunya hanya kepada Allah. Kayak apa orang rindu yuk. Paham aja pian. Ini umat Nabi. Tetapi secara garis besar kita umat Habibuna wa Maulana Muhammad hadiah diutus junjungan alam ini. Berarti semua kita di dalam cintanya Allah walaupun dalam tatanan yang berbeda. Makanya kita harus mencintai dan saling menyayangi. Jangan ada kebencian. Jangan ada permusuhan. Karena al-adawah minas syaitan. Bukankah zaman ini sudah mulai bermusuh-musuhan? Majlis Taklim Syekhung memusuhi ke Majlis Taklim ini. Ajaib sama sekali. Guru neng ini menutup jalan, menutup keran agar jangan tabiluk ke Majlis Taklim itu. Aneh.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jamaah 6/5 udah nah. Kita baca kitabnya nih. Ya kita baca nah sedikit saja juga nah. Nah ini at-tarhib. Jadi itu tersimpang adalah ini kesimpulan maulid saja itu. Kesimpulan maulid. At-tarhib min adamil istinzah minal baul. Bapak Ibu ini ancaman orang yang tidak berhati-hati dari kencing. Nah ini semua kita ini makhluk hidup. Pasti kencing. Wa minat takhalli ala turukin nas au dhillihim. Dan dari mengusungkan atau menjauhkan dari jalan manusia atau tempat mereka bernaung au mawaridihim atau tempat lalu lalang mereka. Nah, ini seperti apa kita bicarakan. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol marra bi qabrihi. Ujar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah ini lewat di dua kuburan. Nabi ini lewat di dua kuburan. Faqala innahuma la yu'azzaban. Kedua kuburan ini, demikian sabda Rasul, disiksa oleh Allah. Maka kubur ini pian lebih lama dari hidup kita. Dan kubur ini belum berbicara syafaat. Dalam tanda kutip. Rasulullah itu nang nyata memberi syafaat puntang panting. Sebagaimana guru-guru yang kita dengar ketika maulidan. Analaha. Itu bukan di kubur. Itu di padang mahsyar. Dan kita jangan dininabubuakan syafaat. Kita beriman dengan syafaat. Dan itu adalah salah satu ciri khas kita ahli sunnah wal jamaah, beriman dengan syafaat. Syafaat para nabi, syafaat para ulama, syafaat para sholihin, syafaat para syuhada, syafaat teman-teman, syafaat anak, syafaat orang tua. Kita beriman itu. Tetapi kalau berbicara dari Al-Quran, yang abasa wa tawalla tadi dibaca, yauma yafirul mar'u min akhih, bahkan sadis di padang mahsyar itu. Semua berlari mencari keselamatan. Kita kadang membicarakan itu juga. Cuman yang kita bicara di kubur inilah. Cuman syafaat ini biasanya datang sudah linyak. Bro. Misalnya Guru Jawa hari ini, polisi, ada maling ketangkap di sini, sudah patah gigi 6, hidung berdarah, talinga berdarah, hanya datang polisi. Nah itu syafaat. Udah linyak, hanya datang bantuan, itu syafaat. Mun kawa kita jangan kayak itu. Jadi syafaat ini udah buka kasih tuh kamari, udah tepaluh liir, udah mandi darah, mandi air mata, kasih itu kamari. Hanya datang syafaat. Nyaman lah. Udah nyaman. Udah bilang kelaparan, jadi boy kawan kawa warung. Nah, mun kawa kita nih ibadah seorang, berpikir seorang. Jangan dininu, pokoknya kita salam ada syafaat Nabi. Ya nang pian ta ikutin nang itu, ya nang ada besar sembahyangan nang kita. Kita cari ini kompleknya ada sakone. Nah. Dan kita sama di hadapan Allah. Makanya kita kebenaran ini, kebenaran ini tidak terbatas. Kalau misalnya nih, ada orang jahat benar di kampung nih, wah ininya mengaji bagus, baik. Dahulu narkoba, waliyadzubillah, umpamalah. Dahulu pencina, waliyadzubillah. Dahulu, wah ini baiknya mengaji. Hakun sakulah ke Darussalam, hakun sakulah ke Darul Ilmi, atau nanti parak lagi ke Al-Falah, atau nanti parak lagi ke Darul Hijrah. Lalu ini bisa mahutbah, jangan dicela, itu masa lalunya. Kita ini banyak nang fatwa ini orang saleh. Orang saleh ini pasti ilirhi melihat kejahatan. Kada pernah melihat titik kebenaran. Padahal ketika dia benar, ya benar. Masa misalnya ini maling, kada boleh memadahi anaknya, jangan mencuntan anak lah.
Itu sebuah kebenaran, jangan mencuntan. Apa pian ini mama dia anak yang mencuntan seorang maling? Kadu boleh kayak itu. Urusan maling paknya. Urusan kebenaran jangan dihentikan. Ila yaumil qiyamah. Misalnya nih, ini pemabuk, ada orang menyubarang, orang picak, anak direpak motor, kada boleh kamu pemabuk. Itu sebuah kebenaran menolong orang, kada mau. Makanya Nabi mensabdakan dalam sabda beliau, wa'at bi'is sayyi'ata al hasanata. Jangan diputus kebenaran hanya karena sebuah kejahatan. Aduh boh jernih itu jer pina mesti bepandir hukum, bepandir nang halal haram, ini aja gawian nang kayak. Iya salih, makanya karena salih inilah yang banyak berfatwa yang membuat rancu kehidupan. Padahal fatwa itu milik ulama. Dan ini bisa dipahami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita kembali kepada pembicaraan apa tadi? Dikubur ini disiksa. Dikubur ini disiksa. Lalu wa ma yu'adzabani fi kabirin, demikian sabda Nabi. Padahal orang yang dikubur ini disiksa, ma yu'adzabani fi kabirin. Artinya dia ini menurut sangkaan kedua kubur nang disiksa ini kada menggawi dosa-dosa besar. Dianggapnya hal kecil. Aku kada pemabuk, aku kada pengkonsumsi narkoba, aku kada berzina, aku kada ini. Misalnya, apa yang dia ini menganggap ini sesuatu yang sepele, kada dosa besar. Balak benar ini, innahu kabir, padahal itu sangat besar dan sangat mudarat ketika orang itu sudah berada di alam kubur. Dan makanya subhanallah, amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya itu yang disiksa nih, pakana yamshi bin namimah, dia sering mengadu domba orang lain. Kita ini rancak nih, anjur atar ini pandir, bini, abahnya jar, dan sanak pian datang dari jar, pian bah, hanyar tulak maunjun dah deh. Apa jana laki-laki udah ada kuliah maunjun, ada utang duit kan, kamu tangilah kada tadi, apa mau tangi si den, saharik kan abahnya labar. Adu domba itu bungol baraja ding betul kayak nak kau menampilingnya, nah mestinya kada usah itu adu domba ngarannya. Makanya ya Allah kita nih kadang-kadang guru ini dikisahkan, guru kayaknya sini tuh ceramah tuh menyinggung pian, datang di mana menyinggung, ya Allah jar guru nang ini, bah jar itu ada alim kan itu orangnya. Namimah. Makanya jalan tadi kebenaran ini jangan dibatasi lah. Bila ada orang benar ya benar, jangan pandang masa lalunya. Ini kada, ikan pemabuk dia jangan menyubarangkan jalan. Besok semua nangati seorang yang menyubarangkan, menangis nang picak. Kenapa? Ujian nang picak kenapa aku disubarangkan pulang? Hanya menyubarang. Entah salah jadinya. Allah. Nah namimah gue, apa namimah ini yo? Namimah ini ujar ulama mengkaidahkan yas'al insan bil ibsat bainan nas. Sebuah tindakan, sebuah perilaku, sebuah perkataan yang orang lain ini menjadi hancur. A lawan B. Nah ini jadi hancur. Nah ini bilangnya palak pilpres nih, benar namimahan nih. Bebuan pian nanti orang bacai, bahwa di bawah warung. Ini, ngapa juga? Coba kayaknya. Ini memanglah kalau pilpres ini sama kayak zaman pamulaan manusia.
Coba lihat deh, ketika Allah menciptakan surga, kada komplain. Allah menciptakan isi surga, ada bidadarinya, kada komplain. Ketika Allah mulai menciptakan Nabi Adam pun kada komplain. Tetapi ketika Allah ini sudah memproklamirkan, ini jailum fil ardi khalifah, komplek kemana ada menang dimo, atajalu pihak mayasbikut dima. No, lalu aja, napa Tuhan? Lalu ada aja nang dimo. Maka itu, jadi bilanya ada hendak menciptakan pemimpin, mulai di Quran dah, mulai awal kehidupan sudah terjadi ini kontroversi. Nah itu Quran. Mengajar aja, aku tak pikir aja. Dasar hanya berpikir aja, pian deh. Lihat di hendak anu irti kah? Ada orang tak. Nah itu jar jangan merusak anu jadi irti nih tak. Yo saya kong menang itu jar penampilan jar bakal lahir. Enggak itu Pak. Ini memang cuman pulang di Indonesia ini bagus bila parak pilpres atau parak anu pemilihan wali kota atau gubernur, nah banyak na masukan ke masjid. Jadi bininya pindah banyak na masukan ke masjid itu tanda jangan parak pemilihan. Nah. Habis pemilihan kan ada lagi muhanya di masjid nih. Moknya pindah nah anu ini namimah lah, namimah. Satu, jangan adu domba kita, mudahan Allah pelihara kita. Wa amal akhar, adapun nang lain yang kubur seikungnya pakana la yastatiru min baulihi. Dia kalau kencing tidak berhati-hati. Berdiri, linguk berdiri, cut, bakami. Anjing aja bakami mangkat ke betisnya. Bakami. Maka bakaminya pulang di parundaan pulang. Bakas makan jaring. Ini aja kelakuan. Ini kan ada pemabuk, penyembahyang, pemuasa. Tapi ini jar Nabi, nah ternyata ini dasar membuat siksaan di alam kubur. Tidak berhati-hati di dalam urusan kencing. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita teruskan lagi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amatu adabil qabri minal baul fastanzihu minal baul au kamakal. Ujar Nabi, kebanyakan umumnya azab kubur itu karena tidak hati-hati di dalam urusan istinja, urusan behira bakami. Ini pangamihan lawan tempat pembasuhan babasuh bakami rata. Maka bakami berdiri pulang. Kan mustakmal tuh. Kalau airnya ini mustakmal, kada suci lagi menyucikan, kada menghilangkan najis. Ini linguk-linguk di rumah orang bakami. Banyak kada ada penginuman itik dibasuakan. Apa ada beinggang berjalan getalan. Kada sah itu. Nah kayak daun tuh basah. Daun tuh basah cukuplah 2 kulah itu. Dikusayakan kepalanya cak ada genal juga. Habis alamanan. Ya nang orang barat bebulik kada jadi kakak banjir baru. Kenapa? Dihinya jar makan daun. Ya benar kambing matinya. Ini ada pikiyahnya nih. Pikiyahnya. Allah. Kada becus. Subhanallah. Begitu pulang bakami kada berniat pulang umpama babasuh. Ini kada ada anu panglah cuman kan kehilangan kerugian kita. Karena bila nyepian bakami itu babasuhnya kada berniat menjunjung perintah Allah, hilang najis pahala kada ada. Hilang najisnya tapi pahalanya kada ada. Nah niat itu dalam hati karena salah menangkap. Saja aku babasuh karena Allah Ta'ala haram. Pulang nih. Itu kan sesalihan pulang beilmu kada.
Sama kayak pian bayar hutang 100.000 ulun jauh hari ulun tahu hutang langsung membayari kada berniat menjunjung perintah Allah, hutangnya lunas, pahalanya nol. Ini lain pulang pembicaraannya itu. Mau benar pian ini juga. Nah, kada berhati-hati. Minimal ada 4 hal orang yang kada berhati-hati itu dalam kencing ini. 1, para pensar hadis pastan sihu minal baul ini. 1 apa? Nah, masalahnya kada menutup aurat. Maksudnya kada menutup aurat ini di tengah padang cungkung atau anunya orang betetapas di muka ini lawangnya kada betutup pandiran behira. Kada betutup. Maka nang bibinian nang ini mandi juga seorang lelakian pandang kayak paloh aja. Wisinya jambannya nang kayak itu tadi Pak. Nah, maka bibinian mandak ke tapi harus sambil behira dijaratnya tapinya. Bibinian kan mulai kepala rancak. Mulai kepala. Jadi pas mandak di kepala biasanya kan capat nang di bawah gugur. Ini terjarat. Buan pian urusan nang kayak ini. Apa dong alih bener nang di bawah kada tutupi nang di muat tak cukup. Tapaksa cil pada kasurupan. Kada betutup aurat, tapi kan ini kada ada lagi pang ini. Jadi hati-hati kami. Jangan namun ada orang di gawa warung. Kami ajar kawan. Turun di motor ada orang di muka truk bentrak seorang di kaminya cocok merampak sapi jaga gitu. Nah, betutup. Bahkan kalau perlu kita ada kopiah masuk ke WC nih. Ini betul ajang mira. Dianggap ringan itu. Kada narkoba bang ini. Kada jina bang. Padahal ini penyebab jar Nabi diazabnya di kubur. Jangan sepilihkan pian. Jam 6:30 dah lah. 2. Kada memperhatikan ujar ulama purancingan bahasa Banjar. Namun kami di rumah orang hati-hati. Ini di luang banyunya itu kami berbunyi. Cerrrr di rumah orang. Nah, acil tahu di rumah orang nih aja orang kayak kami sapi. Pian ini ada adab, ada ilmu. Pian di zaman pabasuhan kan masih babasuh nih rancak nih makanan nih. Ini ulun malah jari nah. Nah mestinya kan ini kan ada lagi sarbit, tisu ini ada udah. Bari sarbit, tisu ada nah sapu itu tangan bekas dengan walo. Nah bersih ini 3 buting kan tisu. Hanya culupakan nih pabasuhan jadi tetap pabasuhan tuh bersih. Jadi ini hanya bermintuha, kasarik mintuha kayak diculupakan bilang karuh. Nih itu ada pembasuhan lagi nih tak. Nah kakak ini dilajari juga buan pian nih. Ini lo jangan makan menculup jadi kawan bilang asa anda kada dibuat seorang bercalimat juga diculupakannya juga. Jadi nomor 3 nang ini bilang kajanggut sih lagi dia lokalnya. Astagfirullah. Iya jodoh nah. Nang ketiga perhatikan nih jangan keperancingan. Nah dikahigakan ini jadi kada berbunyinya. Allah ya Allah ya Allah. Nah nang ketiga nang pastan zihu di sini jar Nabi nih napa? Nah, kada bujur tuntung lagi kami itu babasuh dah. Kada tiis, kada bujur tuntung. Nya kawan nih bang dah. Ada nang kusritingnya kada ingat menarik. Gesakan. Amun kada babasuh bang, haram lalu nih toh. Haram. Makanya disiapakan dulu.
Kan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah itu, nah tempat istinja ini harus disiapkan dulu. Batu-batunya siapakan dulu. Nah, batunya pun jangan licin. Nah, itu ada bibinian kulintang jagung bisa buakan. Nggak berkirik, untung udah dicucukkan. Maksudnya piane. Nah, kemudian kada memperhatikan membelakangi atau menghadap kiblat ketika di tanah lapang. Nah, jadi pas tanzihu itu hati-hatilah di dalam kencing ujar Nabi. Terakhir hadisnya wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqul mala'ina salas. Berhati-hatilah jar Nabi. Ittaqu kada ittaqullah aja Bang. Ittaqu al mala'ina salas, tempat-tempat yang mendatangkan laknat dari 3 hal. Hindari tempat-tempat yang mendatangkan laknat. Kamuar orang, laknat orang, hindari 3 tempat ini. Lalu ujar sahabat mal malainu salas, ya Rasulullah, apa 3 tempat yang dilaknat itu wahai Rasulullah? Qala yaqudu ahadukum bi dzillin yustadzallu bihi. Engkau berak atau kencing salah satu dari kalian di tempat orang yang bernaung atau istirahat di situ. Orang ini istirahatan misalnya di mana kebanyakan dudukan di perundaan haram behira di situ. Maju orang ini ada lainnya aku tahu pinandu tahinya nang ini si Ano. Jangan bakami sama bejauh dikit. Di mana tempat orang berkumpulan di lapangan mainbal, misalnya jangan bakami di lapangan mainbal tak. Umpama satu au fitariqin, tempat orang lalu lalang di kami Allah au finak ima atau jar Nabi di kumpulan air yang tidak mengalir, jangan. Air itu kadang mengalir atau di kulam misalnya. Itik tebang dia, sana kayak itik kah? Subhanallah. Rawahu Ahmad. Bab mayukalu qabla dukhul, bagaimana, kenapa jadi sampai Nabi memerintahkan berdoa ini ketika masuk dan kenapa Nabi memerintahkan doa ini ketika keluar. Ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Mudah-mudahan bulan Maulid yang telah kita jalani sebulanan penuh ini dengan berbagai macam aneka cara menampakkan cinta kepada Nabi, menambah-nambah cinta kita kepada Rasul, dan menambah-nambah kecintaan kita kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.